Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast Abah Jatnika Nangga Miharja bersama saya Darmawan Sepriosa dan dua orang narasumber kita kali ini. Tentu saja yang pertama adalah Abah Jatnika sendiri dan yang kedua adalah Ustadz Ubaidillah. Saya ingin memperkenalkan Abah Jatnika meskipun sebetulnya kalau teman-teman menggoogling nama itu sudah terkenal ya. Hanya barangkali ada beberapa hal yang harus saya tekankan. Abah Jatnika adalah penerima Kalpataru untuk lingkungan hidupnya, Bah. Ya, bambu, terutama bambu khususnya. Kemudian Abah Jatnika juga sempat menerima anugerah budaya dari Provinsi Jawa Barat. Iya, betul. Jadi kita tidak salah kalau mengatakan bahwa Abah Jatnika pun adalah seorang maestro kebudayaan. Yeah. Sementara orang yang berada di samping saya yang lain adalah saya katakan Ustadz Ubaidillah. Beliau adalah seorang doktor dan beliau sangat fasih dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Dan karena itu saya baru saja dapat info dari Abah Jatnika. Beliau saat ini tengah menerjemahkan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa judulnya, Ustaz? Sebenarnya sudah banyak. Dari 114 itu sudah kita terjemahkan 20. Oh, alhamdulillah. Judulnya banyak, 20. Iya. Salah satunya yang paling terkenal di Indonesia itu Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad, ya betul. Nasihat untuk kita semua. Betul. Terima kasih sekali Ustaz Ubaidillah. Mungkin begini, Ki. Sebelum saya bertanya, saya akan sedikit memberikan semacam bukan pengantar sebetulnya ya. Beberapa hari mendatang kita akan bertemu dengan satu hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa kita, yaitu di 17 Agustus tahun ini kita akan menjadi bangsa yang resminya dalam tanda petik sudah 80 tahun merdeka. Mungkin kita akan bisa mempertanyakan apa saja makna kemerdekaan, apalagi kalau kemudian dibenturkan dengan kenyataan hidup sehari-hari saat ini. Tapi barangkali itu bahasan kita selanjutnya. Yang pertama begini, Abah. Ini berkaitan dengan sosok Abah yang sangat menekuni bambu. Kemerdekaan Indonesia itu banyak dikatakan juga sangat berhubungan dengan bambu. Bambu runcing. Bambu runcing awi seket. Tidak harus saya lanjutkan, Bah ya. Abang tahu lah bambu runcing awi seket. Dan seterusnya. Bagaimana kemudian Abah bisa memberikan semacam informasi yang barangkali belum banyak diketahui oleh publik, oleh pemirsa tentang bambu runcing dan nilai bambu runcing dalam kemerdekaan kita. Bangga, Bah? Alhamdulillah. Pertanyaannya luar biasa, kecil tapi luas. Di sejarah, Bah. Di sejarah ya, luar biasa ini pertanyaannya, luar biasa. Jadi bambu. Bambu itu di dalam bahasa Inggrisnya bambu. Artinya bambu berasal dari Indonesia. Ya, betul. Dalam bahasa Latinnya bambusa. Jadi semuanya bambu. Bahasa pengetahuan bambu. Artinya tidak take dalam bahasa Jepang, tapi bambu. Betul. Ya. Bambu itu berarti berasal dari Indonesia. Sebagian besar spesies terbesar di dunia adalah bambu. Semacam kemerdekaan anugerah bagi bangsa. Bambu juga anugerah bagi bangsa Indonesia. Ya, karena terbanyak spesies di Indonesia dan macam-macam spesiesnya. Dari yang kecil, yang besar, yang menengah, yang kegunaan segala macam sampai 1511 kegunaan. 1511 kegunaan untuk anyam-anyaman saja. Itu yang sudah diinventarisasi ya? Yang belum lebih banyak. Misalnya buat nakol musik ada 700 alat musik. 700 alat musik dari bambu. Kita pernah menjadi juara festival Tokyo. Karena untuk itu, karena mendirikan konstruksi dari bambu dilakukan dalam 4 jam
tinggi 12 meter, panjang 30 meter. Dan itu dianggap sesuatu yang avant-garde, sesuatu yang nilainya sangat mahal. Betul. Terpikir mungkin 100 tahun kemudian kan gitu kan. Itu bagi orang Jepang, Pak. Bagi orang Jepang. Nah, saking hormatnya Jepang terhadap bambu. Udah begitu, yang pertama 3 kali kita. Anyam-anyaman terbanyak kita. Hishida, Asupan, Boboko, Tolong, Burane, Pengki, Ayakan, Badodon, alat-alat kurung dari kurung manuk sampai paranye, tahu paranye itu? Ayam? Bukan, paranye untuk kambing. Oh, kambing, yang terbuat dari bambu, kurung untuk burung. Kan gitu. Ranggap untuk ayam. Ranggap untuk ayam sementara. Terus ada karamba. Iya. Untuk ikan tuh. Ada laya yang bisa dipanggung. Ada 1511 anyam-anyaman. Apalagi musik. Ada karinding, celempung, jego, gerindik, masya Allah, angklung, calung, bambu. Nah, jadi maka kita juara festival 3 kali betul-betul. Ya Alhamdulillah. Nah, saya ada yang menarik pertanyaannya mengenai bambu yang di sekitar bambu runcing. Karena sekarang anak-anak sekarang itu misalnya di Bekasi, lambangnya bambu yang diruncing. Iya, betul. Di mana-mana bambu yang kalau hari kemerdekaan bambu yang diruncing pasti. Di gang-gang bambu yang diruncing. Bahkan kemarin saya ke Pekanbaru, rencana mau nanam di sepanjang Sungai Siak kita nanam bambu. Di hotel itu bambu runcing sekarang dipasang. Bambu runcing yang atasnya dikasih warna merah. Darah gitu kan. Perjuangan tuh bukan tanpa diperjuangkan kan, luar biasa. Nah, tapi saya pernah bertemu, saya pernah menjadi narasumber di Jogja, saya pernah bertemu dengan seorang dosen juga beliau, namanya sudah almarhum Profesor Damarjati Supadja. Iya, Profesor Damarjati Supadja. Ya, filsafat beliau. Filsafat. Setelah diterangkan semua sama saya tentang bambu, seharian penuh, bahkan menjadi narasumber di Dewan Bambu Nasional sebelum dibentuk Dewan Bambu Nasional di Jogja. Dia menyampaikan pernyataannya begini. Itu perenungannya beliau. Jadi bambu runcing ini anugerah bagi bangsa Indonesia dan anugerah untuk kemerdekaan. Dan itu merdeka ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena saat itu mau memerdekakan bangsa saat itu ya, Bung Karno pun demam. Orang tidak pikir kenapa Bung Karno sampai demam mau memproklamasikan bangsa ini. Yang terpikir oleh beliau, barangkali ini perenungan saya ya sebagai tengkulak bambu atau pengrajin bambu, terpikir oleh beliau, rakyatnya belum nyampe. Bagaimana memerdekakan bangsa dengan senjata apa? Kita tidak punya senjata. 60 juta saat itu penduduk kita. Logistiknya makannya dari apa? Dari mana? Markas tidak punya. Strategi perang tidak punya, harus memerdekakan bangsa, kan berpikir. Karena saat itu mungkin beliau yang sudah pemikirannya yang sudah insinyur lah saat itu. Bagaimana? Dan seling banyak silaturahmi dengan pendiri-pendiri bangsa ini. Bagaimana? Akhirnya diistohorhin beberapa ulama di seluruh Nusantara. Karena Nusantara ternyata bambu, maka disebut Indonesia ini negara serumpun Melayu. Kalau serumpun pasti bambu. Negara bambu lah di kita ini. Surganya bambu. Bambu di mana-mana ada. Di kota kecil, kota besar, nah, maka bambu runcing lah pilihannya. Itu hasil istikharah, hasil perenungan, diruncingkan bambu. Dan ternyata ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambu itu oleh orang Jepang sangat disakralkan. Sampai sekarang waktu saya festival Tokyo, di tiap istana kaisar pasti ada bambu. Pasti ada landscape atau taman yang terbuat dari bambu, palingnya 1 hektar. Di tiap-tiap kue pasti harus ada bambu. Jadi negara yang sangat menghormat terhadap bambu adalah Jepang. Kalau industri bambu adalah China, industri bambu. Tapi budaya bambu adalah Indonesia. Budaya bambu ya. Nah, tapi yang menghormat, mengsakralkan bahkan bambu. Begitu bambu runcing diangkat, waduh, yang selama ini dihormat harus dilawan, harus ditembak, nggak berani. Maka Jepang karena nggak berani, maka dia menyerah tanpa syarat gara-gara bambu. Ke sana, Pak. Menurut
penelaahan penelitian Profesor Damat Jati Suparjan, dia bilang, itulah bambu. Jadi ada nilai magisnya. Bahkan dia pernah membuat satu tulisan tentang ada nilai magisnya. Maka ibarat begini, yang sangat dihormat, kalau kita kitab sucinya dipakai perang, mau ditembak kan nggak berani besar pakai sumpah. Ini bambu dipakai perang, kata. Coba yang lain, kalau dia bawa golok, saya tembak. Dia bawa keris, saya tembak. Bawa bambu. Dan terbukti sampai sekarang bangsa yang sangat menghormat terhadap bambu, bangsa yang sangat berkualitas untuk ngurus bambu. Nah, itu jadi saya tahu waktu saya festival Tokyo di Jepang. Itu banyak ya Pak ya. Mereka memang punya sikap yang positif terhadap bambu. Nah, karena itu saya sangat mengharapkan, boleh nanti kita obrolkan, ya, sangat mengharapkan kalau dahulu kita dimerdekakan oleh bambu, maka sekarang kita pun kemiskinan, ketidakpunyaan, ilmu kewirausahaan, vokasi juga harus bambu. Mampu mensejahterakan. Harus bambu, ditanggulangi oleh bambu. Ditanggulangi oleh bambu. Karena manakala Indonesia ini sudah tidak ada angka kemiskinan, sudah pengangguran berkurang, itulah tandanya kesejahteraan kemerdekaan. Nah, ada lagi satu nih yang ngeri bahasanya. Saya kalau mau bahas ini ngeri bahasanya. Apa, Pak? Jadi hampuraning ingsun gapuraning rahayu, katanya. Kalau kita sudah saling memaafkan di antara kita, maka akan gapura itu pintu gerbang kesejahteraan. Ya, jembar mana doanya akan diterima. Hampuraning ingsun gapuraning, manakala di antara kita sudah saling memaafkan. Jadi intinya persatuan sama dengan bambu. Rumpun persatuan. Dengan kata lain, kerahayuan, kesejahteraan itu nyaris tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan tadi itu. Persatuan dan saling memaafkan. Iya, menjadi serumpun. Salah satu bukti Indonesia merdeka asal usulnya diusahakan bertahun-tahun, yang ada maka 300 tahun. Adanya Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa bersatu. Tahun 28. 17 tahun kemudian dikasih hadiahnya merdeka. Jadi itu Pancasila diktum ketiga itu luar biasa. Yang menjadi kita bisa berketuhanan, yang menjadi kita punya peradaban dan akhlak, menjadi kita punya pemimpin-pemimpin yang adil dan bijak, yang menjadikan kita bisa adil dan sejahtera. Persatuan. Jadi tanda-tanda bahaya kita manakala persatuan sudah menurun. Tanda bahaya itu. Karena dulu merdeka oleh persatuan, tanda-tanda jika persatuan goyah, kemerdekaan akan menurun nilainya. Kesejahteraan akan menurun. Jadi persatuan itu sangat. Bahkan begini, ya, ada yang kurang. Ini saya ada sepuh dan guru saya. Itu Pak Kudrat, itu dikenal Eyang Kudrat. Gurunya Pak Karno. Gurunya Pak Karno. Pak Karno Soekarno. Iya, Bung Karno, Pak Kudrat. Pernah keguruin. Karena beliau wafat tahun 95. Usianya sampai 125. Eyang Kudrat itu. Dia mengatakan, ada satu diktum yang belum terjawab oleh kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 telah sampai berkat rahmat Allah Subhanahu, telah sampai bangsa ini kepada pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang. Maknanya apa? Pintu gerbang itulah hampuraning ingsun gapuraning rahayu. Kalau mau merdeka yang sungguh-sungguh merdeka, hampuraning itu. Hampuraning. Kalau sudah saling memaafkan, saling memaafkan di antara kita yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, ya kan? Apa ada istilah nan hananguni nan hamamangke? Tidak mungkin ada yang sekarang kalau tidak yang dahulu, dan tidak mungkin ada yang akan datang kalau tidak ada yang sekarang, kan gitu. Ya kan? Kiwari ngancik bihari, ayeuna sampereun jaga walagri jati utama kurang satu. Betul. Itu kemarin menjemput hari kemerdekaan ditulis di kebudayaan kan. Kiwari ngancik bihari ayeuna tambah bawahnya walagri jati utama, karena
Hampuraning ingsun gapuraning rahayu. Maka mengantarkan undang-undang dasar harus bersatu dan saling memaafkan di antara kita. Ki, saya ke Ustadz dulu nih. Ada banyak kepercayaan kita, ada banyak kita semua percaya bahwa kemerdekaan adalah tadi gerbang untuk katakan saja kita memasuki kehidupan yang lebih baik dan lain sebagainya. Bahkan anugerah harus disyukuri. Betul, itu dia. Dengan cara apa sebetulnya kita? Kalau tadi Hakim mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus disyukuri, saya bertanya dua hal lah. Dengan cara apa kita mensyukuri dan apakah kita sudah cukup bersyukur untuk itu? Ini kalau berat kaitkan dengan penjelasan Abah tentang bambu dan kemerdekaan luar biasa. Jadi gini, dasar kita bersyukur itu ada dua. Pertama, mengapresiasi. Jadi hati kita itu memberikan penghargaan terhadap nikmat yang sudah kita terima. Bangsa Indonesia terhadap bambu itu kurang mensyukuri. Abah sering ngomong gitu, bambu ini selama ratusan tahun dianggap orang Indonesia itu rumput liar, Bah ya. Sementara tadi Abah mengatakan bahwa di Indonesia itu jenis bambu terbanyak. Hanya Abah yang mengapresiasi karena tahu. Sebagian rakyat kita maunya jual bambu tapi tidak ada yang nanam, benar? Babat aja, rumput liar. Jadi hatinya kurang memberikan apresiasi. Kenapa? Bisa jadi kurang ilmu, kurang kreativitas. Nah, bangsa kita kurang ilmu terhadap bambu ini. Ilmunya mungkin dari tetangga ke tetangga jadi terbatas. Bahkan maaf, identik dengan kemiskinan. Ada lagu di bawah gubuk jelita, di bawah gubuk bambu. Saya tahu ini lagunya. Di bawah gubuk bambu. Bukankah lagu itu menghina dalam tanda kutip? Menghina bambu. Udah orang Jepang aja mengapresiasi. Bahkan identiknya pohon bambu itu banyak kuntilanaknya. Jadi syukur itu harus muncul dari hati yang mengapresiasi. Indonesia ini kalau dilihat dari langit Palestina itu nikmatnya luar biasa. Kita bisa ngapain saja, atau Korea Selatan Korea Utara gitu. Tapi kalau ngelihatnya dari langit Indonesia kurang mengapresiasi gitu. Nah, mengapresiasi yang kedua, menggunakan nikmat yang sudah ada ini untuk capaian-capaian yang lebih tinggi kayak yang dilakukan Abah bersama Yayasan Pengrajin Bambu ini. Satu, mengapresiasi bambu. Yang kedua, melatih orang-orang yang menganggur, yang pengen nanam bambu, dilatih, dikasih skill supaya bisa menggunakan bambu untuk kemakmuran. Bahkan ekologi ya, Mbah ya. Lingkungan. Ekologi yang saya sering dengar dari Abah itu luar biasa. Bambu itu ini, Mbah, menahan air ya. Apa? Menjernihkan air, meredam panas gunung berapi, sama untuk penghasil oksigen terbaik. Jadi bayangin itu. Nanti kalau bahan nerangin bisa satu rumpun bambu untuk beroksigen berapa orang, Bah? Untuk 1.000 orang. Untuk 1.000 orang bernapas. Nah, sekarang kita cek aja harga oksigen di rumah sakit berapa, dikalikan bambu itu. 1 juta. 1 juta. Sekarang tuh kan ada oksigen yang kecil, yang can itu ya. Itu harganya juga udah lumayan, 20.000 berapa. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi bangsa kita, menurut saya ini bahaya. Mohon maaf ini bahaya. Kurang mensyukuri bambu dalam pengertian satu, tidak mengapresiasi bambu dengan ilmunya, ya kan. Yang kedua, tidak menggunakan nikmat bambu untuk kepentingan yang lebih besar, kayak pengangguran. Betul. Saya sering ngomong nih, Mbah, kalau orang sekolah di sekolah formal itu kan supaya nggak nganggur kan bertahun-tahun, Mbah ya. Sekolah sampai sarjana tuh 20 tahun masih nganggur, masih nganggur. Tapi orang dikirim ke padepokan pelatihannya Mbah ini kan 6 hari sampai 1 bulan itu sudah skillful. Skillful maksudnya bisa nanam bambu, bisa nebang bambu, ngawet bambu, membuat kursi bambu, membuat rumah bambu kalau 1 bulan. 1 bulan bisa. 1 bulan bisa. Itu kan namanya bentuk mensyukuri. Jadi
mensyukuri itu kalau orang Indonesia kan terlalu menyederhanakan. Iya. Ngomong alhamdulillah itu ya juga bagus gitu. Iya. Tapi kalau cuma omongan tok kan kurang berdampak. Omong-omong, ya. Meskipun itu bagus ya. Disebutnya dalam agama kan kalimat thayyibah. Kalimat yang baik. Ya alhamdulillah. Itu kan kalimat yang bagus. Iya. Cuman harapannya dalam agama kan tidak saja diucapkan kan, Mbak. Harus berdampak di kemerdekaan Indonesia ini. Sama seperti iman. Ya. Kalau saya tidak salah kan, tasdiqu bil qalbi wa khali bil lasan wa amali bil arkan. Jadi itu satu utuh. Jadi ibadah hati tapi harus masuk ke tindakan juga. Betul. Nah, sampai dengan kemerdekaan kan? Betul. Kemerdekaan Abah tadi kan ngomong tentang Beberuncing, kemerdekaan gitu ya. Ngisi kemerdekaan itu gini, Bah, ternyata, Bah, ada kesamaan, Bah. Antara? Secara nilai-nilai filosofis, antara merdeka dalam bahasa Sangsekerta dengan bahasa Islam, Bah. Yang Abah tadi katakan tadi. Iya. Dalam bahasa Sangsekerta, merdeka itu ternyata munculnya cahaya dari dalam. Mahardika. Namanya merdeka. Kembar, ya. Orang yang merdeka itu orang yang keputusan hidupnya ada cahaya dari dalam, tidak pakai nafsu, begitu kan. Di dalam Islam, lawan dari cahaya itu kan zalim. Dulmun itu artinya gelap. Nah, orang yang tidak merdeka itu orang yang hatinya gelap. Atau yang kedua, orang yang tidak merdeka itu orang yang digelapkan oleh penjajahan orang lain, kayak orang Indonesia itu. Itu. Sehingga inti dari kemerdekaan kita itulah secara pribadi orang tidak boleh zalim kepada dirinya sendiri. Negara ini juga nggak boleh zalim kepada sumber daya alamnya kan, Mbak. Misalnya dengan memandang rendah bambu. Sudah dikasih rahmat luar biasa oleh Allah, tapi nggak kita gunakan, itu kan zalim kepada sumber daya alamnya. Betul. Nah, menurut saya itulah kita harus ngisi kemerdekaan itu membebaskan kita, bangsa kita, negara kita dari praktek-praktek yang menggelapkan tadi, zalim tadi. Karena tidak keluar mahardika, cahaya dari hatinya. Menurut saya situ. Saya ingin bertanya begini. Apakah bila suatu negara, bila penghuni sebuah negara itu katakan saja hanya bisa mengambil, hanya bisa mengekstraksi, hanya bisa mengeksploitasi tanpa kemudian menanam kembali, memelihara, dan itu kata banyak orang terjadi di negara kita. Apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya warga dari negara itu sudah merdeka dan negara itu sudah merdeka? Tidak makmur. Abah tadi menyampaikan kunci Indonesia Emas itu kan kemakmuran. Baik praktek sama riset di seluruh dunia nih, Mas ya. Di seluruh negara. Yang membuat negara itu maju bukan sumber daya alam ternyata. Iya, betul. Sumber daya alam itu hanya berperan sekitar 10-20%. Betul. Yang membuat orang maju adalah bersyukur bahasa Islam, kreatif bahasa orang baratnya. Kreatif, mengolah bambu menjadi inovasi bernilai tambah rumah, gitu ya. Bernilai tambah. Betul. Istilahnya Pak Prabowo hari ini apa, Pak? Hilirisasi. Itu yang paling banyak membuat negara itu makmur. Nah, kita kan menuju kemerdekaan dan salah satu indikator utama bangsa yang merdeka itu kan kemakmuran. Betul. Gitu ya. Jalannya tadi Abah sudah ngasih satu kunci, dan itu sesuai Al-Quran, Pak. Kalau kita sudah bisa saling memaafkan, maksudnya bisa menerima satu sama lain, menerima satu sama lain itu sebagai aset, itu jalan kemakmuran. Kenapa? Karena yang menjadi undangan bagi laknat Allah di suatu tempat itu permusuhan. Betul. Berarti nggak ada kemaafan. Tidak saling memaafkan. Nah, jadi undangan terbaik itu laknatullah itu permusuhan. Kalau sepak bola kalau saling bermusuhan menang nggak kira-kira? Nggak menang. Hancur kan? Jadi resource-nya itu terbuang untuk saling konflik gitu, Pak. Kayak negara-negara yang konflik kan. Iya. Nah, itulah itu. Sebelum ke Abah nih, saya satu lagi nih, Ustaz Ubed.
Maafkan kalau saya salah, tapi saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Richard Auty namanya. Kutukan Sumber Daya Alam. Iya. Orang tidak bersyukur. Datanglah kemudian zulmun tadi, kezoliman. Dan kezoliman itu anti kemerdekaan. Dan itu tadi kata Ustadz mengundang layatullah. Saya nggak ingin kemudian meminta Ustadz untuk menilai apa yang sudah terjadi. Tapi adakah sebetulnya langkah-langkah negara ini atau penghuni negara ini ke arah zulmun tadi? Oh, kita tidak mendefinisikan kezoliman, laknatullah itu sebagai judgment. Nah, karena Al-Quran hadir bukan untuk alat menghakimi manusia kepada manusia lain. Iya, betul. Ya, kan? Betul. Oh, masyarakat itu dilaknat oleh Allah. Siapa yang bilang? Tetapi Al-Quran itu memberikan namanya petunjuk. Betul. Jadi petunjuk perbaikan. Jadi, ya gitu. Jadi tidak tepatlah atau tidak bijaklah kita menggunakan ayat Al-Quran untuk ngasih judgement ke orang. Betul. Tetapi sebagai alat petunjuk kan hudan. Hudan. Tidak ada senjata gitu kan nggak ada. Betul. Hudan itu misalnya petunjuk bareng-bareng. Indonesia apakah sudah dilaknat Allah atau belum ya kita nggak tahu, tetapi dan ngapain juga mikir-mikir itu sana kan itu hak berarti Allah kan. Tetapi kita sebagai bangsa tadi itu harus saling membuka bahasanya Gampurani insun. Itu saling yang penting, saling memaafkan. Gampurani rahayu. Sama dengan kita sakit kan. Ngapain kita ini cobaan apa azab atau apa kan. Tapi yang paling penting kan ini evaluasi hidup saya selama ini gimana? Betul. Nah, itu karena judgement itu hanya milik Allah. Yang punya raport kita kan, kita semua kan ke sekolah semua ini. Dan raportnya tidak diberikan satu sekali ya. Salahnya manusia ngasih raport ke orang lain berdasarkan ayat. Padahal kan yang ngasih raport Allah. Kita semua belajar sebagai muridnya. Kira-kira gitu. Oke. Kalau menurut Aki, apa cara bersyukur yang paling bisa dilakukan pada hari-hari ini? Berdasarkan pengalaman Abah. Aduh, hebat. Saya tadinya mau banyak menanggapi yang disampaikan oleh Ustadz. Nggak apa-apa juga tanggapi. Sebelum masuk ke pertanyaan ini. Jadi bukan tidak ada orang tertentu. Jadi menurut Pak Sarono Kusumatmaja sering sini. Beliau sering sini. Wah, hari-hari beliau tuh ngobrol dengan saya. Itu yang betul-betul mendewasakan. Dulu Menteri Lingkungan Hidup juga ya. Saya pengen ngobrol, ngasih komen, Pak. Jadi Pak Rahmat Witular ke sini, Ibu Erna Witular ke sini, Ibu Siti Nurbaya juga ke sini, Pak Baltasar Kambuaya penandatangan di sini. Ya itu diantaranya Pak Sarono Kusumatmaja ini adanya dari Pak Muhtar Kusumatmaja. Dia mengatakan begini, itu Indonesia ini surganya bambu dunia, tapi sayang 1000 kali sayang, pecintanya pemainnya cuma sedikit. Tapi dia mengatakan kalau pecintanya sedikit, maka kesempatannya menjadi banyak bagi orang yang mencintai mengenai bambu. Syukurnya begitu. Nah, dari itulah saya dulu ini di sini kita tahun 95 dari mulai festival Istiqlal dulu. Kita pernah Istiqlal ikut juga pameran Flora dan Fauna di Lapang Banteng 3 tahun berturut-turut. Kita mulai dikabarkan mengenai bambu, sehingga ketemulah sebagai ketua Deklarasi waktu itu Wakil Presiden Ibu Tri Sutrisno. Ada satu ketertarikan untuk menanam bambu di wilayah bantaran sungai ini ke Pak Edio Sumarta di Pura. Menanamlah di sini. Tapi mulai beliau di kebun angkreknya membuat rumah-rumah dari bambu. Nah, dari situlah mulai kita bangkit. Pameran di mana-mana, terus berjalan di mana-mana. Majalah Asri pun mengangkat yang luar biasa kepada kita. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan, perjalanan panjang ini ya hampir
tidak bertambah pecinta. Tidak ini. Padahal udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya. Tapi ada yang sangat menggembirakan titiknya sekarang ini dalam bambu ini. Jadi alhamdulillah saya diundang oleh Pak Hasim. Pak Hasim Jaya Hadikusumo. Ya. Karena apa Mbak itu? Pak Hasim itu beliau sama penerima Kalpataru. Di bidang hanya di bidang lingkungan. Sama, dan sekarang kan utusan presiden di bidang lingkungan dan energi. Beliau itu kan berkesempatan beliau itu untuk beliau menggagas ingin membuat pusat pelatihan edukasi bambu dan lingkungan. Pusat pelatihan edukasi bambu dan lingkungan dunia. Di Indonesia. Di Bogor barangkali bahkan ya. Barangkali di Bogor bahkan. Ini sedang diusahakan apakah di Cibinong, di tempat semen yang memang ini harus direklamasi. Apakah ada sekarang sedang disentuh yang sedang diusahakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya ada tempat itu pusat edukasi dan pelatihan bambu dan lingkungan hidup dunia. Karena dari situ baru kita akan bangkit. Semua harus di kehutanannya harus ikut, lingkungan hidupnya harus ikut, karena bambu kan perindustriannya juga harus ikut. Ketenaga kerjaan, perindustrian, pertanian harus ikut karena bambu manfaatnya sampai tadi untuk olahraga, manfaat untuk anyam-anyaman, manfaat untuk sampai bikin rumah, manfaat bikin pakaian, manfaat seni musik, manfaat untuk panah, manfaat untuk apa saja. Bahkan sekarang itu sampai kita membuat sepeda terbuat dari bambu dan itu dipesan oleh Pak Presiden yang sekarang. Dulu beliau ke sini berkunjung, mesin itu bambu, mesin itu bedug yang terbuat dari bambu laminasi. Apa saja majukan mengenai bambu itu beliau. Nah, Bah, saya barusan nonton YouTube, Bah, benar nggak, Bang? Cina sudah menemukan beras tapi dari bambu, Bang. Enggak, maksudnya bambu kan bisa dimakan, maka ya? ada bambu bisa beras dimakan. Dari bambu. Bisa kuliner. Maksudnya bahan makanan dari bambu. Dari bambu. Beras. Saya pikir orang Cina menemukan ada satu selongsong bambu di dalamnya ada beras. Ada rebung. Kan mereka punya perkebunan rebung. Iya, betul. Bisa jadi ya, tapi jadi makanan-makanannya dari bambu, lemang misalnya, wajit dari bambu, daun bambu, bacang. Kalau picun daya tahannya akan bagus. Lemang, terus kalau di ini ada yang disebut di Semarang itu lumpia. Butuhannya luar biasa itu. Oh, ini rebung ya lumpia. Rebung di ini karena. Tapi ada mie dari bambu. Seatak sedikit. Jadi banyak macam lah bambu ya. Nah, untuk kebutuhannya yang luar biasa banyak, maka gagasan itu bagus ya. Nah, tapi diteruskan oleh gagasan di kementerian yang lain, terutama waktu itu berkunjung Menteri Perindustrian yang terakhir itu, saya memohon kepada beliau kalau bisa ada. Kalau kita mau bikin industri itu ada 3. Industri kebudayaan, angklung, kaliding, celpung, rumah. Ada industri menengah, misalnya membuat bambu disungging. Bikin tusuk sate nggak dicacah begitu, tapi langsung dibuat tusuk gigi misalnya. Itu industri menengah. Oh, jadi menengah itu. Membuat reng bambu misalnya, reng bambu itu industri menengah. Ada industri, penuh industri. Misalnya dibumbukan tuh bambu, dibuat briket. Untuk arang bambu, ya? dibubuhkan tuh bambu, dipres menjadi laminasi parkit dinding tuh gitu. Tapi yang budaya ini kita lihat dinding bambu cukup dianyam dengan peralatan yang sederhana di Ukia. Jadi ada industri budaya, tradisi, ada industri menengah, dan ada industri yang penuh industri. Nah, maka semangat itu kalau penuh industri semuanya membutuhkan sekarang yang tadi Ustadz bilang. Maka kalau industri, maka anehnya begitu manfaatnya banyak, tapi kenapa tidak ada perkebunannya? Nah, itu saya maka mengusulkan sebaiknya bikin perkebunan dan industri bambu terpadu Nusantara. Jadi nyambung gitu, Pak. Setelah penanaman baru di industri. Pertanyaannya selalu begini, ini hulu dulu, hilir dulu, belajar dulu, bukan itu. Kalau nanam itu, kalau kata
Fasonitri Bangun Laksono, bunga mawar, bunga melati, boleh ditawar untuk nanam bambu harga mati. Tanam dulu karena berhubungan dengan lingkungan. Saya aja nih kehilangan banyak. Boleh ya, boleh. Tadi soal perkebunan bambu. Iya. Barangkali kan keterbatasan ini saya, pengetahuan saya. Di Indonesia, di mana sebetulnya ada perkebunan bambu yang ditanam? Pertanyaannya hebat, tapi jawabannya belum ada. Kelapa ada perkebunannya, coklat ada perkebunannya, teh ada perkebunannya, tebu ada perkebunannya. Kenapa bambu yang manfaatnya begini misalnya? Kelapa segala guna. Iya. Tapi batang kelapa bisa dipakai bangunan. Tapi batang kelapa tidak bisa dibikin suling, tidak bisa dibikin angklung, tidak bisa dibikin bilik. Tidak bisa dibikin makanan. Kalau boleh lambang pramuka itu harusnya bambu. Tapi nggak apa-apa. Itu pohonnya serbaguna. Cuman pertanyaan itu bagus sekali. Kenapa tidak ada perkebunannya? Nah inilah kesadaran yang harus kita gali. Ternyata Masya Allah, dari mulai akarnya, mata akarnya, ruasnya, seratnya, rantingnya, daunnya, pucuk daripada daun, dalamnya, hatinya, dagingnya, ada 30 bagian bambu, semuanya punya manfaat tersendiri. Coba. 30 Pak ya? 30, maka saya begini lambangnya. 30 manfaat. Kalau orang sudah mengetahui manfaat itu, ya, itu yang dikatakan oleh Pak Muhtar Kusumaatmadja. Saya ingat kata-katanya beliau. Yang disebut sarjana atau profesor adalah seseorang yang mampu membuat barang atau jasa yang asalnya tidak manfaat menjadi ada manfaat baru. Tuh. Manfaat baru. Berarti Abah ini udah profesor berapa kali? Jadi manfaat saya alhamdulillah festival. Jadi firm nih, Bah. Tidak ada perkebunan bambu yang ditanam khusus gitu ya. Masih ada pertanyaan begini, masih ada pertanyaan. Emang manfaat bambu untuk apa sih? Itu sekelas yang waduh, saya nggak nyangka pertanyaan itu. Memang manfaat bambu memang ada manfaatnya. Ada begitu. Bahkan begini, kenapa sih mesti tanya-tanya sampai ke kementerian segala tanya, emang bambu itu kendalanya apa sih? Kalau ada kendalanya baru dijawab oleh kementerian. Masya Allah, sampai kendalanya bambu itu apa sih? Mungkin karena dianggap bahwa bambu begitu ditanam jadi gitu ya. Karena itu dianggap saya itu gampangan dulu, gitu ya. Bambu yang pertama saya itu 30 cm. Jadi saya masih menemukan bambu. gede. Kan ada betung, kebo, ada betung sembilang, ada betung kekes, ada betung batu, ada betung hitam, yang kepunahnya banyak. Nah itu yang ingin saya tanyakan itu. Abah kan tadi dengan lancar mengatakan betung aja ada 9 ya. Belum lagi misalnya bambu hitam gitu ya, bambu hitam. Nah maksud saya kan dengan teledornya kita menjaga. Teledor hebat. Seberapa banyak sebetulnya spesies yang sudah hilang? Itu apa? Teledor itu bahasa Sunda. Teledor bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya, boleh. Ada di KBBI. Oh. Teledor. Iya, maka dari itu harga mati. Udah banyak kerugian, banyak kehilangan kita. Saya dulu 30, sekarang mencari bitung yang 20 cm aja udah susah. Menurun. Jenisnya ada lagu punten di dalam awi ngaramat naka kebon bonte awi ngaramat yang mana tuh awi ngaramat? Hampir punah saya selamatkan tuh dari Gunung Salak. Simpen sih. Ada awi ngaramat ada 3. Orang berpikir awi ya gitu ya. Awi tegak kan. Ini merambat. Tuh, itu namanya ada, lagunya ada, awinya yang mana? Ada, misalnya ada Cicalengka. Calengka itu apa? Lengka itu apa? Nama bambu, orang nggak pada tahu. Tuh, Majalengka. Lengka itu apa? Nama bambu. Ini saya orang Majalengka ya. Saya taunya Majalengka tuh dari maja yang langka. Yang maja langka, bukan lengka itu bambu. Banyak bambu. Banyak, termasuk beberapa betung di sana. Ini Ciawitali misalnya. Ciawitali. Apalagi yang agak suka dibikin buat tali-tali kan itu. Cangkorek. Cangkorek ya. Cangkorek.
Cangkore itu satu tanaman bambu tingginya paling 2,5 meter, tapi tumbuhnya luar biasa. Dan itu salah satu kalau ditebas itu untuk tetes mata. Namanya bambu cangkore, nama bambu. Untuk obat lah ya? Untuk obat. Belum lagi sekarang saya jarang sekali melihat bambu pringgandani. Yang buat itu, apa tuh namanya? Yang buat pagar. Bambu kuning itu ada satu haur kuning, tebal, pendek. Ada buluh kuning, tipis, tapi warnanya kuning emas. Ada kirisi kuning kecil-kecil. Daunnya juga kalau kirisi daunnya kecil-kecil. Ada lagi, ini hampir punah, silakan tanya. Gombong atau andong kuning, tinggi 25 meter, besar 20 cm, warnanya kuning. Nah itu yang pernah lihat. Ya, itu makanya diselamatkan sama saya minta ada Pak Gani begitu menemukan itu di kaki Gunung Gede. Dulu Gunung Gede sebelah sana ada Cianjur. Gunung Gede di situ gunung ada. Ditanam sampai 1 hektar. Dibawalah ke sini. Itu langka dan hebatnya, dipotong, diletakkan di tanah 5 tahun tidak dimakan rayap. Bukan saja indah kuningnya itu, tapi kekuatan barangnya juga luar biasa. Bambu kuning terancam punah. Maka benar kalau kata ada bambu galuh, kalau dipegang meriang, tapi kalau kedua kali megang tidak meriang. Maka mungkin yang dibilang bambu ada kuntilan. Tapi memang meriang apa nih? Meriang gembira. Bukan, meriang itu memang ada kayak semacam disuntik BCD. Kalau berikutnya tidak meriang lagi. Ada orang nggak percaya. Latihan pencak di sini. Wah, saya kan jago pencak dipegang. Bener meriang. Kalau menurut Abah itu kenapa, Bah? Ini ilmu kulitnya kali ya. Selama ini miang itu ada di dalam solokop di bajunya miang ini kan. Miang tuh. Jadi begitu rebung keluar dijaga oleh solokop miang. Makin tinggi makin. Bambu tua itu sudah tidak ada solokopnya. Sudah tahu itu bambu tua. Jadi sudah ada jamurnya. Kalau ini bukan, miangnya ada di kulitnya. Dan warnanya kuning emas. Kalau kepegang udah kelihatan juga ya? Nggak kelihatan. Soalnya kita ketika memindahkan miang itu kan bulu-bulu yang kecil, kita dipindahkan, anak-anak demam semua. Tapi berikutnya suruh megang, nggak demam lagi. Sudah akrab. Iya, akrab, mungkin itulah. Maka ada dulu yang mengatakan salah satu palakiah, di Sunda ada palakiah ya. Misalnya orang deketin kuntilanak, pakai ini, pakai apa, lempuyang bisa begitu. Karena ini palakiahnya kalau mau nebang bambu, mesti daunnya ditempel di peci kita, ditanam. Jadi tidak akan terkena apa-apa. Kan selewatnya tidak masuk di akal. Tapi ternyata benar. Nah itu, mulai dipegang menjadi disebut bambu galuh. Contoh begini, jangan nebang bambu pada pagi hari, pada hari Selasa dan Sabtu, pada saat keluar rebung, pada saat bulan purnama, sama ada tanda-tanda lagi keluar burung dut-dut. Dia kan bingung tuh, tapi ternyata iya. Kalau ditebang pagi hari, kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, gulanya banyak, dimakan hama. Selasa dan Rebo, Selasa dan Sabtu, kelopaknya tuh jatuhnya hari itu. Ketika kelopaknya jatuh, naik ruasnya. Yang dimakan hama ruasnya. Mudah kembali ruasnya itu. Jadi berkala. Setiap hari Selasa mudah kembali karena kelopaknya jatuh, rata-rata kelopak jatuh hari Sabtu, hari Rebo, Kamis, Jumat tua, hari Sabtu mudah kembali. Oke. Nah ada mangsa tebang, jangan ditebang lagi bulan purnama. Air di permukaan laut naik, air di permukaan tanah naik. Bambu itu pipa piler, akarnya ada 3. Ada akar rempang, ada akar serabut, ada akar tunjang yang menguatkan ke tanah. Nah itu mengisap air. Ada dalam bambu ngisap. Ngisap airnya tinggi. Airnya, nah akhirnya luasnya itu kadar airnya tinggi pada bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Karena bambu kalau dipotong saat itu rantingnya aja kayak air mancur keluar air. Nah itu, jadi jangan ditebang lagi bulan purnama. Kayak darah orang tuh ahli bekam, darah mengambang itu pada saat maka ada puasa, puasa
ayam obit sedang mengambang. Nah, ada yang paling tidak boleh, yang lain masih bisa boleh, yang dua ini tidak boleh. Apa? Jangan ditebang bambu itu lagi keluar rebung. Dia ada generasi kan? Generasi. Generasi. Zat kalaknya disuplai kepada anaknya. Dia sedang lemah. Bambu tali 10 kilo kalau sedang mengeluarkan dia tinggal 5 kilo lemah. Rapuh. Gitu. Disuplai kepada anaknya. Orang sedang hamil. Hamil karena sedang sakit. Jadi ibaratnya begini, zat kalaknya disuplai kepada anaknya. Terus kalau anaknya diambil rebungnya, imbuknya ditebas, kapan hidupnya tuh Bang? Nah, jadi rebungnya diambil nggak apa-apa Pak ya? Tapi begini, kalau setiap tumbuh misalnya lagi keluar rebung ditebang induknya, maka ini akan merana, kan nggak ada induknya. Ya kan? Ya kan akan merana, akan menjadi kecil. 3 kali berturut-turut bambu itu muguran menjadi kecil. Stunting kalau manusia. Itu kan lebih dekat ke lebih dekat ke filsafat daripada urusan praktis bambu. Itu berapa lama Abah mendapatkan itu? Apakah dari buku atau dari pengalaman dan dari cerita turun-temurun mengenai tradisi bambu. Bahkan ada tanda tebang. Jangan ditebang bambu itu sedang keluar burung dut. Hutan bambu sedang lembab. Tapi tebanglah bambu itu sedang keluar burung caladi awi. Cerok. Itu tandanya hutan bambu sedang kering. Tebang. Tapi kayaknya banyak dari pemirsa yang bahkan tidak tahu burung caladi. Sementara kan waktu generasi saya masih kecil ada suling aing tulang maung dicok-cok kami ke caladi. Ya, caladi, cok-cok caladi. Nah, itu 5 pernyataan saya pernah ada yang baca di dalam satu buku ya. Waktu Pak Yusuf Menteri Perumahan masih ada, saya buat di Jatinangor ada rumah bambu berusia 30 tahun. Karena ngawetnya betul. Dipelajari oleh ahli-ahli di Jerman, diteliti, ditelah, ternyata benar apa yang dikatakan saya. Dimuat. Yaitu, jadi jangan ditebang bambu lagi keluar rebung. Karena ada jangan lagi terang bulan, ada ilmiahnya. Rasionalisasi orang tua kita dulu dari pengalaman yang bertahun-tahun. Coba. Sekarang contoh begini lagi nih. Coba. Tahu nggak? Punten ya, saya tahu nggak? Bambu haur kuning itu ada laki-laki, ada perempuannya. Enggak. Dan tahu nggak bambu itu ada bijinya? Ada beberapa pernah saya menemukan. Biji bambu ya. Jadi nanam bambu itu bisa dari mata akar, bisa dari mata ruas, bisa dari ranting, bisa dari pohon, bisa dari biji, bisa rumput dipindahkan. Rumputnya kita pindahkan. Ini dari pengalaman yang bertahun-tahun, tapi ini harus diimplementasikan kepada kehidupan. Karena apa? Supaya jangan salah, bambu mah nggak lama akhirnya dimakan bubuk, dimakan sek-sek, dimakan opong, ya karena salah tebang. Pas lagi nebang juga ada caranya. Ciri bambu yang sudah tua itu apa? Disintir aja ngentring. Kalau blep masih banyak kadar air. Kalau kering ngentring, terus sudah keluar jamur. Kadar gulanya sudah keluar. Terus warnanya tidak hijau melas, tapi sudah kekuning-kuningan. Sudah tidak ada solokop, jatuh semua solokopnya. Terus kalau dicium, sudah tidak wangi tebu, sudah netral wanginya. Disogat sedikit, si sembilunya itu sudah ada yang serat coklat. Itu bambu sudah tua, tidak akan dimakan hama, yang betul gitu. Biasanya ini patokan kaidah umum, tapi biasa yang nebang bambu itu sebaiknya lagi tidak ada huruf R. September R, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ada R, April ada R. Nah, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bahkan 4 bulan. Itu ideal Pak ya? Ideal. Bahkan orang Baduy itu menebang angklung gubrak bisa berusia 500 tahun. Pada saat masa hujan silantang. Hujan yang kemarau panjang, Agustus di ujung, ada hujan sedikit. Hujan poyan. Tebang itu. Suaranya bagus dan usianya ratusan tahun. Lokal itu orang Baduy disebut angklung buhun. Itu yang kayak gitu-gitu
karena kita teledor dalam urusan yang lain, kearifannya aja bisa hilang juga kan? Karena kan kearifan berhubungan dengan bendanya. Ini saya hanya ingin menerangkan, tidak ada lagi waktu sekarang bertanya dari hilir ke bunga mawar, bunga melati, boleh tawar harga mati, nanam bambu, jangan sampai keburu punah, keburu hilang, nggak ada perkebunannya, nggak ada juga yang nanam secara khusus. Coba bayangkan, keburu punah, tanam dulu. Setelah itu baru olah dengan budaya bangsa yang ribuan itu. Setelah itu orang semi, misalnya begini, boboko, asupan kukusan selama ini kan harganya paling 5.000. Tapi kalau atasnya dipotong, dibongku lagi, dikasih kotak, dikasih ini jadi kap lampu, harganya bisa 100.000. Tuh kan gitu. Industri kreatif. Nah itu diolah. Kursi begitu disungging, ada alat bakar sangat gampang, dikasih gambar jadi menarik. Tuh harganya menjadi berbeda. Tuh. Dikasih sentuhan saja, itu maksud saya industri yang kreatif. Jadi ada seni terap, seni terap. Nah itu banyak. Bikin satu batang bambu, satu ruas bambu, dibolongin 4 kotak, dikasih lampu atasnya, jadi lampu pojok. Kan itu. Nah itu ada peralatan industri yang sederhana, tapi ada industri yang bikin baju seratnya tuh, ada sekarang bisa dibuat, bikin arang, itu apa sama Ustadz. Kita memulai pembicaraan kan tadi dari urusan kemerdekaan, rasa syukur. Tapi itu saya tidak mengatakan bahwa pembicaraan kita tentang bambu ini tidak aktual, justru sangat aktual. Tapi saya ingin kembali pada urusan yang tadi. Kan begini, kalau ada kata syukur, itu ada kata kufur. Iya kan? Kufur. Tadi kita mengatakan bahwa bangsa ini harus bersyukur, dan itu bisa dimulai dari saling memaafkan tadi. Mengapresiasi. Hebat. Pertanyaan tadi terulang. Jadi gini, kalau tadi Ustadz mengatakan syukur itu harus ada implementasinya syukur. Sebelum syukur, alangkah baiknya kita beristighfar, mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan kita yang dahulu. Maaf dulu, istighfar dulu. Nah, di antaranya sepanjang hidup kita manusia, khususnya muslim, bukan muslim bersama, paling nggak 1 kali dia pernah melaksanakan sholat taubat, mohon maaf kepada Allah atas segala kesalahannya 1 kali. Jadi ada sholat taubat, ada mandi taubat, sebaiknya di lautan yang terbuka mandi taubat. Nah, kalau itu orang punten, aduh ini berat saya, kepada leluhur, kepada yang paham tentang bernegara, kepada budayawannya. Kita ini bangsa sebentar lagi mau berenang 80 tahun kemerdekaannya. Pernahkah kita bertobat? Pernahkah kita mohon maaf atas kesalahan kita? Kalau belum, kan begitu yang tadi. Harus dibersihkan. Kalau sudah sodri pasti sirli. Kalau sudah bersih dadanya, pasti dikasih kemudahan dalam segala perkara hidupnya. Allahumma robbi sohri sodri wa yassirli amri. Segala perkara akan dimudahkan. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Bersihkan dadamu, bersihkan hatimu, saling memaafkan di antara kita dengan bertobat. Nah, maka saya ada yang tertarik, tapi mohon izin, mohon maaf, ini usulan perenungan seorang pengrajin bambu, ya budayawan terlalu tinggi ya. Orang yang berbudi, ya budayawan itu orang yang berbudi tinggi, orang yang terpuji budayawan itu. Saya terlalu berat menyandang kata budayawan itu. Ya. Asal kata dari budi dan daya, manusia yang berbudi dan berdaya kerja dan menjadi terpuji, kan begitu budayawan. Saya terlalu berat menyandang itu, tapi ini mengusulkan dengan segala kerendahan hati, kerendahan hati. Kenapa saya bertanya? Semua hari ada, hari kemerdekaan, hari Pancasila, hari ibu, hari puisi, hari batik, hari bambu. Kenapa tidak ada hari taubatan nasional? Hari cat lover. Apa itu? Hari penggemar kucing. 2 hari yang lalu kalau. Nah, kenapa tidak ada hari taubatan nasional?
Karena saya mendengar satu liter, tapi memang sudah lama mendengarkan. Takwa itu, implementasi dari takwa itu harus banyak bersedekah dan memaafkan. Sedekah dan apa? Sedekah kesejahteraan, menjadi bahagia memberi untuk orang lain, akan kembali dengan kebahagiaan. Tapi ada satu, memaafkan. Di antara kita sudah saling memaafkan, setelah itu bertobat. Syukur akan dilipat gandakan, kan? Kalau engkau bersyukur akan aku lipat gandakan. Bertobat, mohon ampun akan dibersihkan sebagai orang yang takwa, ya kan? Ma'asobah min musibah ila bi'idnillah wa ma'yun bilah. Itu At-Taghabun, surat hitung-hitungan surat itu kan ya, kalau tidak salah maksudnya Pak. Tidak ada satu musibah pun, semuanya karena izin Allah. Wa ma'yun bilah. Supaya apa kamu diuji? Supaya engkau beriman. Nah itulah bertobat. Kalau engkau sudah beriman, maka yahdi qaulah, dicabut segala urusan kesulitannya, dipermudah oleh Allah. Tuh, ya kan? Nah, bertobat, istighfarlah kita nih, nasional. Dikomandi oleh semuanya nasional. Sholat tobatlah bersama-sama. Bila perlu istighosah, setelah istighosah kita bertobat. Setelah itu kita mohonkan. Apa permohonan kita ini? Apa yang kita mintakan untuk bangsa kita ini? Supaya kita betul-betul sejahtera, dirasakan kemerdekaan ini oleh semua masyarakat. Kita mohonkan. Kita mohonkan. Kalau sudah beristighfar, sudah mohon ampun. Hari Tobatan Nasional pernah dialamilah oleh beberapa di luar negeri. Saya menyarankan kepada WIB, kepada seorang anggota DPR, sebaiknya tobatan dilakukan dan benar. Dilakukan dan benar. Saya pernah menyarankan sebuah negara, bahkan di sebuah negara menyarankan dilakukan tobatan nasional, seluruh komponen bertobat, lakukan sholat tobat, ternyata naik kehidupannya. Tuh. Jadi setelah itu maka ada hari tobatan nasional sebaiknya kita ini 80 tahun udah terlalu aki-aki. Baru kita sadar, ada yang tidak disadari, tobatan saling memaafkan di antara kita. Baru bangsa ini akan meluncur hebat. Kalau engkau sudah bersyukur, akan aku lipat gandakan. Kalau engkau sudah bertobat, akan aku cabut segala kesulitanmu. Tuh. Ustaz, cuma doanya harus doa apa? Nah itu rahasia. Ustaz punya perspektif yang sebetulnya nggak lain ya, karena ini juga dari agama Islam. Ini menguatkan. Memang menguatkan apa yang disampaikan Islam. Ya, terhadap statement Abah tadi. Jadi pertama, orang yang paling kurang ajar, bahasa Al-Qurannya itu towo itu kan, ini kan. Orang yang punya penyakit di hatinya, istighna bahasa Al-Quran. Istighna itu tidak butuh Allah. Oh, sombong lah ya. Tidak butuh Allah dalam banyak. Pengertian. Tidak mau taubat, tidak mau istighfar, terus memahami semua konsekuensi hidup atau hasil hidupnya itu tidak ada intervensinya Allah. Dan semua dari hasil dia gitu. Hasil dia itu kan Korun kan dulu begitu, ditanya kamu kenapa nggak mau sedekah, nggak mau berbagi, bukankah kamu dari anugerah Allah? Dijawab sama Korun, salah, Anda salah. Semua hasil kekayaan saya itu hasil dari kemahiran saya dalam mengelola harta, gitu kan. Harus akhirnya Korun sombong terus dihancurkan Allah. Jadi penyakit towo, istighna itu yang berbahaya. Orang tidak butuh Allah, merasa cukup. Karena merasa cukup sehingga dia kayak orang Indonesia sebagian apa ya, merasa cukup dengan usaha, merasa cukup dengan teori-teori ekonomi yang ditawarkan, merasa cukup dengan sistem politik yang ada. Ujung-ujungnya kan ya kita semua merasakan semua teori politik dan ekonomi yang dicoba di Indonesia ini kan belum menghasilkan secara kayak mental. Ya gemilang itu. Katanya demokrasi, begitu dicoba demokrasi hasilnya money politik. Ya, betul. Itu loh. Tapi kan ya semua itu ada faktor X yang harus kalau orang beragama kan dia harus dikembalikan ke otoritas Allah. Itu. Saya hanya begini, San. Ada
menurut Imam Ghazali, Hujatul Islam, Hujatul Islam. Al-Sahih Hujah, dia bilang, Anda dalam hidup itu yang paling cepat apa itu? Kematian. Iya. Satu narik, kedua menghembuskan, belum tentu bisa narik lagi, menghembuskan napasnya. Kematian cepat tidak berasa. Yang paling pasti ya? Yang paling pasti. Yang kedua dia bilang ada yang paling berat dalam hidup itu, amarah dan hawa nafsu. Nggak bisa kewadahin. Sudah punya motor, punya sepeda pengen motor, udah punya motor pengen mobil, pengen helikopter, pengen tidak gunung Mas satu. Mobil listrik. Jadi itu hawa nafsu dan amarah tuh menggudak, tidak was-was, keraguan-raguan juga begitu. Tuh ada yang ketiga yang berat, yang paling jauh itu yang tidak akan kembali adalah masa lampau. Maksudnya apa hubungan dengan ini? Masa lampau. Yang sudah biarlah sudah, yang sudah biarlah berlalu, mestinya begitu. Biarkan anjing menggogok, apabila tetap berlalu kan yang sudah biarlah sudah, yang sudah biarlah berlalu. Tapi itu menjadi belajar sejarah itu. Iya. Aduh, ada yang lagu yang hebat itu. Apa? Boleh ya nyanyikan sedikit ya. Aduh saya nih kalau nggak tidaknya akan lengkap nggak bisa. Jadi ada lagu Papatat di dalam lagu Cianjuran. Papatat itu papatah nasihat yang sangat kuat. Daweung menak tipa jajaran, wayah datang Galura putra Sunda, makalangan pageh nyekel kabudayan, titilar para karuhun, nyoreang alam katukang bekel hirup kumarembing, nyoreang alam katukang bekel hirup kumarembing, alam padang narawangan bumi wang kuwungan tuh nyoreang alam katukang sejarah bekal hirup kumarembing untuk yang akan datang. Untuk apa? Dia makannya atau gumiwang kubung-kubungan cahaya berlapis cahaya kalau itu mampu menjadi bahan. Apa tadi? Cahaya berlapis cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin. Gumiwang kubung-kubungan. Nyoreng alam katukang bekal hirup kumarumbing. Nyoreng alam katukang bekal hirup kumarumbing. Alam padang, alam yang terang, narawangan terlihat. Gumiwang kubung-kubungan. Itu kesejahteraan. Kiwaringan cik bihari ayeuna sampurna walagri jati utama. Ki, ada satu hal menarik. Itu jadi berat. Ada satu kalimat yang digunakan dalam syair itu yang menurut saya orang sudah menarik. Bekal hirup kumarembing. Jadi kumarembing itu kayak kita meniti ini ya, Ki. Meniti akar. Jadi hidup itu memang kumarembing. Tidak ada jalan yang lurus. Bekal hirup kumarembing untuk bekal hidup. Berpegangan gitu. Berpegangan. Bekal hirup kumarembing. Itu sejarah bekal hirup kumarembing untuk menjemput yang akan datang. Alam padang yang cerah, yang terang benerang. Gumiwang gumiwang tuh punten cahaya berlapis cahaya. Ya, gumiwang kubung-kubungan, wah melangkung di alam semesta. Itu kan hebat. Itu digubah oleh para dalam. Dalam itu 60 dalam sawidak. Dalam ini pejabat. Ini dalam itu begini. Jadi di jalan para sultan turun ke zaman para wali, turun kepada sunan-sunan. Sunan Kalijaga. Ada Sunan Limbangan, ada Sunan Wanapri, ada Sunan Parung di Majalengka di dua. Dari 3 sunan itu menghasilkan Wangsa Goparana. Di Subang, Wangsa Goparana menghasilkan 60 para dalam yang disebar ke seluruh Jawa Barat. Dalam Cikundul, Arya Wiratanu Datar dimulai kembali setelah zaman Pajajaran, dianjurkan kebudayaan itu naik. Dalam
Wiranatakusuma menjadi pusat kepemerintahan di Bandung. Dalam Wira Dadaha tuh di Tasik, Sukapura. Ada dalam Dipa Praja, ada dalam Wangsa Direja. Di Bogor ini 5 dalam. Para dalam itu yang mendalami mengenai soal urusan agama, penerus agama dari para wali, yang penerus tentang kepemerintahan dan penerus tentang budaya. Di antaranya itu lagu tadi, di antaranya Terang-terang kolentrang, silonok paeh, nunutan, tikusukana, durukan, masat gobang, kabuyutan, prang pring, sabulu-bulu gading, gading nakuma perang, nah angge-angge sekarang, perang na diemanya. Tuh. Ini karya dalam semua. Para dalam, misalnya. Itu anak-anak, itu zaman generasi saya, itu masih jadi permainan anak-anak. Coba bayangkan, abad 16-an ke sini 17-an, 18-an sampai itu, para dalam itu sudah mampu meneropong kemerdekaan bangsa. Contoh begini, ayang-ayang gunggung goong narame menak di mastanu nu jadi wadana nah menang kitu tukang olo-olo loba anu rukat jeung kompeni niat jadi pangkat kantun kagorengan lempak lempi lempong jalan ka Batawi nyemplong merdeka. Itu abad ke-17-18 sudah dibuat belum terjadi peneropong. Itu lagu anak-anak suka dimainin sama anak-anak 7 tahun ke bawah. Jadi bisa membaca masa depan. Wah itu hebat. Buah menang ala, lauk menang nyobek, beker menang muter, terus dibom atom, tumpah kapal udara, tuh ramai di Jakarta tahun 2000, bener. Jakarta tahun 2000 kesini kan ramai di Jakarta. Udah ada lagunya abad ke-16an, 1625, saat zaman di Ponorogo kalau di Jawa kan. Sudah ada itu para dalam itu yang menguasai tentang ilmu agama, menguasai tentang ilmu kepemerintahan, menguasai tentang ilmu budaya. Dari situ. Dan ini dipotong ini. Oleh seni kukur jadi dipotong sehingga tidak berperan sampai hari ini ya. Padahal itu ilmu para dalam termasuk mantra yang jawakan itu para dalam yang mengubah banyak karena paham tentang agama tentang kitab gundu bukan musyrik ini masalah. Nah saya ada yang menarik yang hebat pembicara biarlah kita kemana aja tapi ini perenungan saya pernah merenung 2 perkara satu saya mau pameran ke 195 997 ya. Setelah itu di Lapang Banteng dengan majalah asli tapi yang 98 97 yang terakhir lah mau pameran, mau diambil sama orang lain, tidak saya lah, gitu. Tapi ternyata setelah 1 tahun tidak terkumpul biayanya, tidak terkumpul, jadi mau dibatalkan. Saya mohon ke Pak Bambang Sutrisa waktu itu, Pak Bambang, majalah asli, Pak Bambang, saya minta waktu 1 malam saja, mau naik ke atas, dalam keadaan sakit saya, naik ke atas gunung, Pasir Kancana di atas gunung. Di daerah mana Pasir Kancana? Cikidang. Nah, ada Pasir Kancana, tempatnya yang Kidang Kancana, itu putranya Wali Cirebon, yang Kidang Kancana itu. Ada 3 Wali Cirebon itu, Pangeran Seda Lautan, Sultan Maur Hasanuddin, ada Pangeran Kidang. Pangeran Kidang Kancana, yang ujilahnya itu di wilayah selatan. Kalau di Kanuragan mah, WhatsApp apa? Lepak dapal suku ngawatak aji kidang. Itu ngawatak aji kidang Kancana kayak tadi masap gobang kabuyutan. Gobang tuh golok cabang atau belati. Yang punya golok bercabang siapa? Sayyidina Ali, Zulfikar. Dunia dan akhirat harus diselamatkan. Zulfikar, gobang, golok pedang atau golok bercabang, golok panjang. Itu senjata asli orang Sunda. Bukan kujang itu lambang. Ku ujang, lamun ku urang, jang urang, lamun ku batur ya jang batur. Tiga itu mah perintah ku dan ajang. Kalau ku urang jang urang, lamun ku batur jang batur atau ku dihiang. Naon-naon kekuatan ada di atas, ku dihiang, ngahiang. Tuh ku dihiang tuh begitu kujang tuh. Tapi kita punya golok gobang.
Di Cimahi ada yang sangat dijaga, namanya Gobang Karancang. Gobang Karancang masih ada sampai sekarang. No, itu Gobang. Jadi senjata orang Sunda Gobang. Mentah tadi mesat Gobang kabuyutan. Waduh, ya tidak pernah mesat. Kayaknya waktunya sekarang mesat Gobang kabuyutan. Maka harus disejahterakan itu Gobang, harus difestivalkan lagi Gobang, harus dipelajari bagaimana cara membuat Gobang. Karena pembuatan Gobang itu ternyata amalan Sayyidina Ali. Tuh, waduh, misalnya semu gunting, tapi maaf, beribu maaf semu gunting. Terap-terap ing napasku, terak-terak ing jantungku, gebar-gebrang ing mataku. Kadi gunting jadi jiku katanya kerempuk-rempuk. Bisa oleh tangan itu. Golekku tapel, tangan aku puku besi guluntungan, tangan aku kubusi hambalan, masing na adi digem-gem remek, masing na adi digem remuk, remuk, lebur hancur jadi bayu, ngalak kata jadi ngamusna ilang, bayu rangkopak, bayu rangkopek, bayu les, bayu paeh, si bangkuang, si bangkeang, ro'um paku kusang matamu, teguh aku, beraja musia, insun beraja, ajian bagenda Ali Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mantra menjauhkan. Mantra, tapi mantra itu ada beberapa kelas. Mantra dibuat oleh keraton beda. Mantra masyarakat menengah, masyarakat paling bawah, beda bisa begini paling bawah. Halimunannya begini, mata sia mata haur aing mau kadile kusia. Nah, itu jang Jawa di bawah. Bahasa yang digunakan beda ya. Beda. Kalau jang Jawa kan para dalam nggak begitu. Kahalumanan, kahalimuan, sup kana tunggu jika tunggu, sup kana batu jika batu mau ketinggal ku jami. Itu kan beda. Tuh. Misalnya cara melahirkan misalnya, sebulan ngeherang, 2 bulan lu megang, 3 bulan gumulung, 4 bulan usik, 5 bulan malik, 6 bulan marupa, 7 bulan medal. Mulia nih medal, jaya nih hirup, sampurna nih pati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selalu di ujungnya itu. La ilaha Muhammad. Cap bahwa ini mantra orang Islam muda yang Islam yang sudah. Tuh. Waduh, para dalam baik karya para dalam ada teguh aku maring ijisib doa tak jalan yahu hak Allah la ilaha Muhammad wang kutuh panyipuan banyu suci banyu selanjutnya lah untuk menguatkan keimanan ada sudah digagas dari dulu ini budaya yang luar biasa tapi jangan ujung-ujung beda. Talaga Al-Kausar berapa kita menerangkan Talaga Al-Kausar hidup ning karsa hidup ning kuasa ya hurip badan Muhammad hurip hidup kayak hurip itu pati hurip itu alatnya hidup alat yang hidup harus kayak Nabi Muhammad coba kayak luar biasa itu kan. Nah yang saya mau sampaikan ini panjang tapi nggak apa-apa kita punya obrolan pengrajin bambu lah, pengrajin harus rajin ngalor ngidul lah. Tapi gini San, yang kedua ketika naik ke atas, yang pertama ada rezeki kamu. Saya melihat sepanjang penglihatan saya ada bambu. Bambu itu berzikir kamu di sini tidak sendiri. Kami mendoakan kepada engkau. Itu kata-kata bambunya. Begitu turun betul saya ada biaya dibiayai oleh Bogor Kabupaten untuk pameran itu Pak ya. Ada 97. Tapi ada dalam perenungan itu ya Allah sekalian saya minta doa untuk bangsa apa? Doa untuk bangsa ini apa? Itulah. Tidak terlihat dalam keadaan titik nol barangkali ya. Dan di atas gunung berkesendirian. Terus tidak ada jalan lain. Doa itu dengan cita-citamu. Mulailah dari akhir. Doa itu dengan cita-citamu untuk bangsa. Cita-cita bangsa ini apa? Baru terpikir. Cita-cita bangsa ini adalah Pancasila. Cita-cita dari segala cita-cita. Hukum dari segala hukum. Aturan dari segala patokan ukuran Pancasila. Ya kan? Itu digagas oleh para pendiri bangsa, diisytiharkan oleh para ulama, kan diantaranya di samping Bung Karno ada Hadratus Syekh Wahid Hasim, coba bayangkan, dan itu direnungkan di Endeh, di bawah pohon sukun, itu baik kun itu pasti, kun bayak kun, coba sukun, sukun, itu
isyarat yang luar biasa, terus diendeh. Karena berbagai bangsa, Flores, berbagai bangsa, beragama, semuanya untuk bangsa. Lah lebih cocok mungkin diterapkan di sana kalau ada kampung Pancasila gitu. Nah, doalah dengan cita-citamu, apa cita-cita bangsamu. Terpikirlah Pancasila sama saya. Doalah dengan doa Pancasila. Jadi begini. Atau kenapa? Ini perenungan. Makanya saya bilang judul perenungan sebagai seorang perajin. Ya. Perenungan. Kenapa mesti dengan Pancasila? Pancasila itu selama ini cuma dibaca doang. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 peri kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, 5 keadilan. Dibaca doang, tapi tidak dimunajatkan. Nah, ini yang ngeri. Coba bayangkan. Terus saya merenung lagi. Kalau ada manusia, seseorang manusia punya cita-cita tapi tidak mohon kepada Tuhannya, punten, kelasnya manusia apa sih? Tadi istighna, sombong. Punya keinginan tidak mohon. Kita ingin sehat dari sakit, minta kepada Allah. Kita ingin sejahtera dari miskin, minta kepada Allah. Kita ingin dibukakan segala ilmu, minta kepada Allah. Ini ada cita-cita tidak dimohonkan. Nah, itu juga salah satu yang harus jadi tobatan nasional. Selama ini 80 tahun tidak pernah cita-cita itu dimunajatkan. Mohon maaf, mohon izin, barangkali ini salah. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan. Ini perenungan tentang kemerdekaan sebagai anugerah bagi bangsa. Dan tadi pertanyaannya, apa kira-kira harus kita lakukan? Doa apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan demi kita dirasakan kemerdekaan sampai ke lapisan yang paling bawah? Doakan itu Pancasila. Kalau tadi sudah bersyukur, sudah mohon ampun atas kesalahan, tinggal panjatkan doa. Ud'uni astajib lakum, baru kata-kata itu berlaku. Kalau engkau meminta, aku kabulkan. Minta pun enggak. Kalau engkau bersyukur, akan aku lipat gandakan. Kenapa tidak dilipat gandakan di bangsa? Kenapa kita tidak dikabulkan segala keinginan kita? Ya. Kalau engkau meminta kepadaku sungguh-sungguh sepenuh hati tanpa reserve, maka akan aku kabulkan. Nah, permintaannya itulah permintaan Pancasila. Misalnya ya Allah, ya Tuhan kami bangsa ini punya cita-cita ingin berketuhanan yang Maha Esa. Jadi karena bangsa kami ini beriman oleh tekad, ucap dan perbuatan kepada Engkau. Jadi karena bangsa ini betul-betul ibadah sepenuhnya kepada Engkau, baik lahir maupun batin. Jadi karena kami ini berakhlak baik, sesuai yang ditunjukkan oleh Engkau. Jadikan kami ini orang bertakwa misalnya. Atau yang kedua, ya Allah, kami punya permintaan yang kedua, beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadikan bangsa ini adabnya bagus, akhlaknya bagus. Ya kan? Adil. Beri kemanusiaan. Tata cara sebagai manusianya juga bagus. Ada budi pekerti ada di situ. Ya kan? Terus budi pekerti, adab, akhlak ada di situ. Beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah adil dan punya adab, insya Allah di antaranya yang akan dikabulkan doa itu. Mohon ampun tadi, takwa kepada Allah. Siapa saja yang beribadah kepada Allah akan difasilitasi. Siapa aja yang akhlak bagus dicontohkan oleh Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pasti akan disejahterakan kehidupannya. Ada yang ketiga, ya Allah, permohonan kami yang ketiga, persatuan untuk bangsa Indonesia. Jadi karena bangsa ini bangsa yang bersatu, bangsa yang menjadi bersaudara, bangsa yang saling kasih sayang. Turunkanlah anugerah atas kasih sayang silaturahmi di antara bangsa kami. Boleh begini tambah, jangan berselisih, jangan gontok-gontokan, jangan saling menyalahkan. Jadikan bangsa ini bersatu. Kita nikmat berketuhanan kalau bersatu. Kita nikmat berakhlak kalau bersatu. Kita nikmat dipimpin oleh orang yang bijak dan adil. Pemimpin yang bijak dan adil kalau kita bersatu. Kita nikmat akan adil dan sejahtera kalau kita bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak ada. Mohonkan itu semua. Yang kedua, mohonkan kita rakyat ingin dipimpin oleh orang yang punya hikmah dan bijak. Dalam permusyawaratan dan perwakilan tetap
musyawarah adalah perwakilan, sokong gurunya. Ya. Nah, ada yang ketiga, adil dan sejahtera. Harus sejahtera dan adil. Kalau yang adil dipastikan dia sejahtera. Kenapa tidak saya? Belum adil. Belum adil, ya. Kalau adil, karena punten, akhlak itu, ilmu tarekat itu, tarik itu ajaran patata peti 9 wali. Ada yang tidak, yang satu harus iman ke Allah, yang kedua tuhu patuh hormat kepada guru Ratu Wong Atu Karut Wali Cirebon. Dan terus ada yang 5 tidak boleh diikutin, tidak boleh ujub ria takabur sumpah. Ujub ria takabur sumpah nyakitin orang nggak? Nyakitin orang. Tidak boleh linyok bohong jinah ranyet mipita amit ngalatu menta. Nyakitin orang nggak? Nyakitin orang. Tidak boleh maling, madon, mabok, mateni, mangani, makan darah haram. Nyakitin orang nggak? Nyakitin orang. Tidak boleh adiguna iri dengki jauhkan ya. Jauhkan ya nyakitin orang, nyakitin orang. Tidak boleh ngalajur nafsu ngumbar amarah, tunggu di barung catang di rempat, nuturkan pangajak setan. Nyakitin orang nggak? Nyakitin orang. Jadi akhlak itu pada penisiman, jangan nyakiti orang. Ilmu tarekat itu diajarkan, jangan nyakiti orang. Nah, manakala kita sudah tidak saling menyakiti dan bersatu, itulah Indonesia emas. Ya. Kalau ada miskin, ada kaya, nyakitin nggak? Nyakitin. Jadi sejahtera hidupnya. Sosial bagi seluruh Indonesia. Dan semuanya diarahkan hanya satu. Wa ma khalaqtu jin wal insa illa liya'budun. Jadikanlah nilai ibadah kepada Engkau. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Itu Indonesia emas. Esensi kemerdekaan sebetulnya. Isi kemerdekaan ya. Indonesia emas. Saya bertanya, Indonesia emas itu apa sih? Oh, Indonesia emas ya apa? Hadiah apa? Demokrasi apa? Bonus demokrasi. Ya kalau menyakiti di antara kita ya nggak bisa. Kalau kita tidak bersatu nggak bisa. Maka doa Pancasila itu setelah kita bersyukur kepada Allah, kita mohon ampun dulu, sholat tobat, baru sholat hajat bersyukur. Setelah itu lantunkan munajatkan itu Pancasila. Baru bonus demografi, Pak. Baru akan mendapatkan bonus demografi. Baru meraih kan kita bonus demografi dulu, baru bisa masuk. Tapi ini Kang Darmawan, Ustadz, saya mohon maaf, beri maaf. Ini mengungkapkan ini hasil perenungan bertahun-tahun. Hasil merenungkan bertahun-tahun. Nah, tapi ada tadi, implementasi setelah berdoa itu apa? Kepada kehidupan bangsa dan negara. Sampai mungkin terlalu jauh saya melamun. Ada orang bertanya, atau saya juga bertanya, emang saya ini siapa? Pegawai negeri bukan. Pegawai pemerintah bukan. Ilmuwan bukan. Mikirin negara. Negara dipikirin kan. Tapi rasanya kewajiban bagi bangsa, bagi rakyat, kewajiban. Tanggung jawab, rasanya ada tanggung jawab sebagai bangsa. Maka saya bilang, alangkah baiknya kalau doa, setelah doa itu diimplementasikan kepada kehidupan. Memang agak ngeri. Apalagi di hadapan orang ahli politik nih, ahli tata negara. Mohon izin, mohon maaf kepada Pak Yusril Issa Mahendra. Nah, kepada apa dulu tuh ada zamannya Pak Harto, namanya profesor apa tuh? Siapa? Profesor apa yang ahli tata negara? Saya tapi. Oh, saya tapi. Ya Pak Harto lah. Penasehatnya Pak Harto. Aduh, bukan orang Makassar barangkali. Anaknya saya kenal. Itu anaknya kenal. Semua 8 anaknya. Itu. Pokoknya ahli ketatanegaraan lah semua. Mohon maaf juga, mohon izin ke Pak siapa, Jimli Asidik, pernah ngobrol soal bangunan Jimli Asidik. Mohon maaf saya bilang Pancasila. Dari dulu semuanya begitu terus. Jadi balik lagi. Kalau kabinet Pancasila kan cita-cita kita, tujuan kita, doa kita, hukum dan segala hukum kita. Misalnya kabinet ketuhanan yang Maha Esa, Menko-nya 5. Mentok ketuhanan, tentang ketuhanan, bagaimana memunajatkan semua doa muamalah, doa pekerjaan maupun doa yang langsung si terhimpun. Beri kepada yang adil dan beradab. Bagaimana tuh akhlak?
tentang kemanusiaan, tata cara kemanusiaan, hukumnya kayak bagaimana, dibuatlah persatuan. Siapa yang mau mempersatukan? TNI, Polri mempersatukan. Keadilan, ya hukum barangkali. Kesejahteraan dan adil. Enggak. Ekonomi barangkali di situ kesejahteraan. Menko-nya 5. Itu coba bayangkan. Jadi 5 kali 5, 25. Dipimpin oleh 2 orang. Tuh, wakil dan ini, waduh 27. Maka hubungannya ini, saya ada Leit Salawe Jajar. Itu dalam Arya Wiratanu Datar ada Leit Salawe Jajar. Saya tanya, Leit Salawe Jajar itu apa? 5 untuk fisik, kesejahteraan fisik, 5 untuk kesejahteraan pikir, 5 untuk kesejahteraan perasaan, 5 untuk kesejahteraan hati, 5 untuk kesejahteraan ibadah. 5. Leit Salawe Jajar, Leit itu lumbung padi. Oh, coba Leit Salawe Jajar. Jadi setiap orang harus punya 25 dong, Bro? 25, tapi yang 5 untuk fisik, kesehatan, olahraga, apa. Yang 5 untuk akal, kepintaran, kecerdasannya. 5 untuk rasa, keindahan, seni. Yang 5 lagi untuk hati, untuk petunjuk arah hidup hati itu. Yang 5 lagi untuk ruh. Ruh itu nempel nyantum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah lah maksudnya. Tuh. Nah ini juga kan begitu mungkin. Jadi nyambung. Jadi saya merasa punten Pancasila tidak terpisah dengan agama. Di dalam Islam itu ada rukun Islam 5. Ya, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 bunga haji. Coba bangga, syahadat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Akhlak kemanusiaan dengan apa? Dengan sholat dibentuk. Persatuan dengan puasa. Sama rata kan puasa. Barangkali kalau Kang Darmawan mah puasa jam 10 boleh buka, enggak. Pejabat kiai mah boleh jam 4, enggak. Sama rasa puasa. Nah, terus zakat adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan bijaksana, kerakyatan. Dengan zakat itu menyeimbangkan antara miskin dan kaya. Bunga haji, ilmunya harus cukup, ilmu akalnya lengkap, duitnya cukup, berarti orang udah sejahtera kalau udah berangkat haji, ilmu. Jadi ada yang menarik, semboyan atau moto Paguyuban Pasundan, ya, merangan kabodohan, jeung merangan kemiskinan, ditutursan kubada Sunda, diwengku ku syariat Islam. Hebat. Ditutursan ku budaya Sunda itu apa? Paguyuban Pasundan. Tapi yang diperangin kebodohan dan kemiskinan. Kalau bodoh dan miskin sudah diperangi, maka kesejahteraan ada, dan tinggal hatinya diperbaiki. Nah terus ada lagi dalam ilmu penca, wah ilmu penca nih, ini ilmu penca dari kata panca, 5 sama Pancasila. Jadi Pancasila lahir dari budaya bangsa Pancasila. Panca itu apa? 5 itu silat, itu berasal dari sile, kecekatan, dari Minang. Penca dari Jawa Barat. Kalau di Jawa, Pararagan dan Kanuragan. Dan Kanuragan. Yang lain bentuknya hanya tarian. Nah, pencatnya apa? Digemleng, dipande, maka ditempa. Mande ditempa fisiknya, ditempa akalnya, ditempa perasaannya, ditempa hatinya, ditempa rohaninya. 5. Kalau orang yang sudah ditempa 5-5-nya ini, maka keker, kuat, teguh, tangkoh, masagi. Maka kar, jadi pandekar. Tuh, pandekar tuh ada orang yang kuat tuh. Nah, revolusi mental harus jadi pendekar melalui ilmu pendekar, kependekaran. Tapi bukan pendekar kalau dia hanya menjatuhkan lawan. Fisik, karena akalnya mesti cerdas, perasaannya mesti bagus, hatinya mesti terang, ruhnya ibadah kepada Allah. Jadi pendekar atau jawara, bibit unggul jawara, atau di kita ada istilah Pak Santren. Asal kata
Kalau di Timur Tengah, di Arab ada nggak Pak Santri? Nggak ada. Di kita Pak itu alat santri itu untuk membentuk seorang kesatria. Berarti pahlawan mencetak seorang pahlawan. Pak santren itu, Pak itu alat santri itu nyantren itu kesatriaan. Itulah seorang perwira yang bisa mandiri, atau pahlawan, orang yang selalu berbuat pahlawan dari kata pahala. Jadi diangkat dari budaya bangsa. Budaya itu aspek dari segala aspek kehidupan, semuanya budaya. Pertanian itu budaya, perikanan itu budaya, pakaian itu budaya, bahasa itu budaya, pertahanan itu juga budaya. Apa yang tidak boleh? Ekonomi itu budaya. Semua aspek kehidupan budaya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersyukur dan terima kasih kepada manusianya Pak Prabowo. Sekarang ada Menteri Kebudayaan RI yang pertama. Ayo, yang pertama. 79 tahun kita tidak sadar bahwa budaya itu aspek segala kehidupan. Makanya dulu kan digabungkan, Pak. Budaya itu kan seni. Pendidikan dan kebudayaan dulu ya. Dulu mula-mula pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan lebih tinggi. Pendidikan itu bagian dari budaya. Setelah itu Menpar, Postelbud, Telekom dan Pos. Di bawah itu budaya itu, bayangkan. Setelah itu pariwisata dan budaya. Pariwisata yang tinggi, budaya mah kecil. Setelah itu dihilangkan budayanya. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya dihilangkan. Sudah membuktikan bahwa kita tidak sadar. Budaya itu asal kata dari budi dan daya. Budi itu sesuatu yang terpuji. Daya itu usaha. Usaha apa saja yang terpuji itu budaya yang terpuji. Agama terpuji itu budaya. Budaya itu harus bersandikan sara. Sara bersandikan kitabullah. Kalau begitu. Sudah selesai di dalam perang Padri. Budaya itu, adat itu bersandingan sara. Sara bersandingan kitabullah. Jadi selama budaya itu tidak maksiat, selama budaya itu tidak menjadi tadi kupur, boleh diteruskan. Itu budaya sesuatu yang terpuji. Jadi kalau yang tidak terpuji jangan dibilang budaya. Budaya narkotik itu celak daya yang tercela. Ya. Budaya korupsi bukan, itu celak daya yang tercela. Kalau budi mah kata budi pekerti. Budi itu terpuji, budi itu akhlak, martabat bangsa, budi itu. Agama, ageman, masing-masing kalau udah agama pegangan, tidak bisa dipertentangkan dalam soal agama. Menurut Islam, yaitu bersandingan sara, bersandingan kitabullah. Mungkin agama lain tidak, karena agama sudah masing-masing. Jangan diperdebatkan urusan agama. Jangan diperdebatkan urusan tauhid, jangan diperdebatkan urusan keyakinan, karena akan menghinakan bangsamu sendiri. Bayangkan, menghinakan dirimu sendiri. Jangan diperdebatkan. Wah, ini jadi kepanjangan. Tapi saya mohon maaf, mohon izin kepada pemangku. Tapi terima kasih sekali lagi. Menjelang kemerdekaan ini ada Menteri Kebudayaan dan itu sudah tepat. Tinggal harus berbuat apa nih Menteri Kebudayaan itu supaya betul-betul mengakar kepada bangsa dan mengangkat bangsa bila perlu menjadi ibu kota budaya dunia Indonesia. Ya, betul. Dengan Aki, terima kasih sekali untuk waktu bincang-bincang kali ini. Saya pribadi merasa mendapatkan banyak sekali mutiara-mutiara yang bukan barangkali ya, akan menerangi bagaimana cara saya menjalani ngembing akar kehidupan ke depan. Betul. Terima kasih juga Ustaz Ubaidillah, dan buat pemirsa semua. Suatu saat kami akan kembali berbincang-bincang dengan topik lainnya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada semacam petotah petitih yang begini. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Orang Tenden di Handelum Sium, orang Tunda di Handelum Siang, paranti nyokot tinggal. Aduh, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.